Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Rafli dengan NIM akhir 21106 11155 dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 4, di mana nomor 4 itu menjelaskan tentang hak milik dari keberadaan Pulau Pasir. Pulau Pasir itu milik siapa? Mungkin kita akan membahas di dalam slide-slide berikutnya. Pertama, mengenai latar belakang mengenai Pulau Pasir ini, sengketa ini tuh sebetulnya sudah terjadi sejak lama sekali. Tetapi hal ini kembali ramai ketika pemegang mandat hak wilayah masyarakat adat Laut Timor, yaitu si Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir ke Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Karena dianggap gugusan Pulau Pasir di Laut Timur sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat Australia, tetapi hanya 140 km di pantai selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dan juga, jika merujuk pada sejarah prakolonial, kawasan yang sebenarnya dikenal di Australia sebagai Aswar Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Lalu, indikasi ini terlihat dari begitu banyak nelayan tradisional Indonesia yang sejak lama sudah beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir, sampai dengan daratan Bromid Australia. Tak hanya itu, kuburan-kuburan leluhur dari Rote dan berbagai artefak-artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir tersebut. Lalu kemudian Pulau Pasir pun juga kerap dijadikan sebagai tempat transit oleh nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika nelayan berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke Pulau Rote. Karena seperti yang kita ketahui tadi, letak Pulau Pasir itu lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Australia. Lalu kemudian seketika Indonesia dan Australia menekan sebuah nota kesepakatan MOU pada tahun 1974 silam. Melalui MOU tersebut, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk mengawasi Pulau Pasir demi kepentingan konservasi. Lalu pengamat hukum Indonesia dari Universitas Indonesia Cendana Kupang, yaitu adalah TW Tadeus, menilai pemerintah Indonesia melakukan kesalahan melalui MOU ini. Jadi masalah hingga saat ini. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976, pemerintah Australia pun mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan wilayah milik mereka. Wilayah berdasarkan garis pantai, wilayah ini masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, klaim inilah yang menjadi polemik di perpanjangan. Secara adat tradisional masyarakat sekitar Pulau Pasir, potensi laut di sekitar pulau ini seharusnya masih bisa diakses oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Namun berdasarkan data Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kurang lebih terdapat 3.000 nelayan asal Nusa Tenggara Timur ditangkap ketika memasuki kawasan tersebut. Lalu sebenarnya Pulau Pasir itu sebenarnya milik siapa sih? Apakah milik kita Indonesia atau milik dari Australia? Nah, kalau misalkan kita melihat dalam hukum internasional sendiri, itu dikenal dengan asas Possidetis Juris, di mana menyatakan bahwa teritori dalam properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal berbeda diatur oleh suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah diambil selama perang, maka prinsip uti Possidetis akan berlaku. Atau uti Possidetis ini juga dapat dimaknai dengan batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak kedudukan nasib sendiri. Indonesia ini itu adalah wilayah-wilayah bekas wilayah yang pernah diduduki secara administratif oleh Belanda. Dan kemudian, sebagaimana kita ketahui, Australia dulu memang diduduki oleh Inggris, sedangkan Indonesia ini kan kita lebih diduduki oleh Belanda. Oleh karena itu, Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris, karena Belanda tidak pernah menduduki wilayah Pulau Pasir. Dalam geografi Australia sendiri, Pulau Pasir bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier. Dulu sebelum Indonesia merdeka, Pulau Kerang dan Pasir tersebut dimiliki oleh Inggris. Sehingga pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Apprenticeship Act pada tahun 1933 dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara Australia bagian barat pada tahun 1942. Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier tidak pernah masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Soalnya zaman dulu, pulau ini tidak ikut jajah Belanda dan tidak berada di bawah administratif dari Belanda. Tapi pulau itu berada di bawah dari Inggris, sehingga pulau itu jatuh kepada Australia yang dulunya juga merupakan bagian negara yang diduduki oleh Inggris. Sedangkan menurut hukum internasional, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah masuk ke dalam administratif Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, berdasarkan hal ini, Pulau Pasir merupakan wilayah negara Australia, bukan milik Indonesia. Berdasarkan asas uti Possidetis Juris, karena Pulau Pasir tidak pernah berada di bawah kekuasaan Belanda, melainkan berada di bawah kekuasaan Inggris. Dan juga berdasarkan Ashmore Cartier
Acceptance Act pada tahun 1933, wilayah Pulau Pasir tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. Jadi sekian yang bisa dapat saya simpulkan mengenai milik siapa Pulau Pasir tersebut dan juga menjawab dari soal UAS saya yang nomor 4. Demikian dari saya, jika ada kesalahan kata, terima kasih. Selamat siang.